Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang akan mempresentasikan tugas hukum administrasi negara yang diambil oleh Ibu Dr. Arum Widyastuti SH.MH mengenai kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Kelompok kami beranggotakan Silvana Alia Azizah, Dia Francisca, Lucy Rahmawati, Ahmad Naufal Akrimah, Sidik Aji Prayogo, dan saya sendiri, Nur Hasan Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Aji Prayogo, NIM 2117070111092. Kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintahan. A. Kedudukan hukum atas posisi pemerintahan. Pembagian hukum ke dalam hukum politik dan hukum privat yang dilakukan oleh ahli hukum Romawi, yaitu Oppianus. Hukum publik adalah hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan negara Romawi. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Hukum privat dan hukum publik. Hukum privat sebagai hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warganya. Contoh hukum publik dan hukum privat. Dari contoh hukum publik diantaranya yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Sedangkan yang kedua, contoh hukum privat diantaranya yaitu hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan agama. Yang kedua, macam-macam jabatan pemerintahan. Jabatan pemerintahan dan pejabat mendapatkan tugas dan wewenang berdasarkan hukum publik, sehingga dalam menjalankan tugasnya tunduk pada ketentuan hukum publik, khususnya hukum administrasi negara. Namun ketika timbul persoalan hukum atau sengketa, maka penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan hukum administrasi negara. Dalam literatur Han, badan hukum keperdataan dapat dikategorikan sebagai administrasi negara dengan syarat: 1. Badan-badan itu dibentuk oleh organisasi publik. 2. Badan-badan tersebut menjalankan fungsi pemerintahan. 3. Peraturan perundang-undangan secara tegas memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan dalam kondisi tertentu berwenang menerapkan sanksi administrasi. Yang ketiga, kedudukan pemerintahan dalam hukum privat. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat adalah sebagai wakil dari badan hukum keperdataan. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum privat, tidak memiliki kedudukan yang istimewa, dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam peradilan umum. Keberadaan pemerintah yang secara teoretik memiliki dua fungsi, sebagai wakil dari jabatan dan badan hukum yang masing-masing diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda. Hukum publik dan hukum privat sering membingungkan bagi kebanyakan orang, apalagi bagi orang awam. Salah satu cara untuk meredakan kebingungan itu adalah melalui pemahaman secara mendalam tentang konsep kewenangan pemerintah. Yang B. Kewenangan pemerintah. 1. Asas legalitas dan wewenang pemerintahan. A. Asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan setiap negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Prajudi Atmosfirjo yaitu efektivitas, legitimitas, juridikitas, legalitas, moralitas, efisiensi, dan yang terakhir teknik dan teknologi. Yang dimaksud dengan efektivitas artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan.
Yang kedua, legitimitas, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan. Yang ketiga, yuridikitas adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas. Yang keempat yaitu legalitas. Legalitas adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang tertulis dalam arti luas. Yang kelima yaitu moralitas. Moralitas adalah salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat. Moral dan etika umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi. Yang keenam yaitu efisiensi. Efisiensi wajib dikejar seoptimal mungkin. Kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Yang ketujuh yaitu teknik dan teknologi. Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya. Wewenang pemerintahan. Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan. Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Yang dimaksud dengan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintah. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya. Sedangkan mandat adalah terjadinya ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. C. Tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengertian tindakan pemerintah, dan yang kedua, unsur macam-macam karakteristik tindakan hukum pemerintah. 1. Pengertian tindakan pemerintah. Tindakan hukum pemerintah merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintah dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada. Maka, kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan, penipuan, paksaan, dan lain-lain yang menyebabkan akibat hukum yang tidak sah. Subjek hukum pemerintah melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Yang dimaksud dengan tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksud untuk menciptakan hak dan kewajiban. 2. Unsur macam-macam dan karakteristik tindakan hukum pemerintah. A. Unsur tindakan hukum pemerintah. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau administrasi negara. Muksan menyebutkan unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan sebagai berikut. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi negara. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Unsur macam-macam dan karakteristik tindakan hukum pemerintahan. B. Macam-macam tindakan hukum pemerintahan. Di dalam ABAR, tindakan hukum pemerintahan dijelaskan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan tersebut didasarkan pada hukum publik, sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. D. Karakteristik tindakan hukum pemerintahan. Karakteristik tindakan hukum pemerintahan yang bersifat sepihak. Dikenal pula karakteristik tindakan hukum pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas.
tindakan hukum tata usaha negara itu dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang memiliki kekuatan hukum itu pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari badan atau jabatan tata usaha negara yang memiliki wewenang pemerintahan untuk berbuat demikian. Dalam suatu negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintahan selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, tindakan hukum pemerintahan itu pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka mengatur dan melayani kepentingan umum yang dikristalisasikan dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Ketentuan undang-undang ini melahirkan kewenangan tertentu bagi pemerintah untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Karena kewenangan ini hanya diberikan kepada organ pemerintahan tertentu, tidak kepada pihak yang lain. Maka tindakan hukum pemerintahan itu pada dasarnya bersifat sepihak, bukan hasil persetujuan dengan pihak yang dikenai tindakan hukum tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.